Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini pukul jam 11 malam. Habis lihat komen-komen teman-teman yang pada video kami yang dulu modal 300.000, sekarang alhamdulillah menjadi seperti ini. Ada banyak teman-teman yang menjadi optimis, menjadi semangat. Tetapi ada juga beberapa teman-teman yang seperti mereka itu menganggap kita itu cuman ngejar supaya video itu ditonton banyak orang. Itu yang sebenarnya kita sayangkan ya. Mungkin ada teman-teman kita yang menonton ya, nanti silahkan komen, mungkin lebih rendah atau ya sekitaran segitulah ya. Kalau saya dulu memang 300.000. Kalau mungkin ada teman-teman yang menganggap itu tidak wajar, atau mungkin menganggap itu kok nggak mungkin buka toko kok modal 300.000, itu jelas bohong. Saya jelaskan ya sedikit ya. Untuk sebagian orang mungkin 300.000 itu di kantong saja mungkin tidak nyaman ya, ke sana bawa uang segitu mungkin tidak nyaman, karena mungkin anggapan mereka itu jumlahnya terlalu sedikit. Tetapi untuk sebagian orang ya, saya ambil contoh saya dulu ya. Karena memang waktu dulu itu saya itu memang benar-benar sudah di bawah ya, habis kecelakaan, nggak bisa kerja karena kaki saya memang patah. Kemudian uang habis, kendaraan kita jual, mau nggak mau 300.000. Jadi kalau ada teman-teman yang menganggap itu bohong atau itu cuman karangan-karangan ya, simak ya. 300.000 bahan apa saja yang dulu saya itu belanjakan. 300.000 itu dulu kita belanja mie sedap ya. Karena jujur saya itu bukan orang yang suka jajan, suka ya intinya saya orangnya nggak terlalu suka jajan. Saya itu orangnya suka sayur, jadi yang seperti itu saya kurang suka ya. Dulu itu 300.000 karena tempat saya kan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ya. Untuk teman-teman mungkin tahu atau mungkin belum tahu, silahkan di searching di Google di mana Klaten, Jawa Tengah itu ya. 300.000 itu dulu saya suruh istri saya pergi ke Samilaris, itu grosir besar di kota kami ya. Samilaris, beli mie sedap itu, soto, mie sedap ayam bawang, dan mie sedap goreng. Itu hanya 3 bis ya, bayangkan ya, 3 bis. Kalau dulu mungkin masih harga 2.500, kulaannya ya 2000-an lah ya. Bayangkan kalau 3 berarti 99 kali 2 cuma 18.000. Kemudian kita juga beli sabun gift, sabun Lifebuoy,
itu cuma 55. Kemudian kopi itu satu renteng ya, kopi kapal api yang special mix itu dulu. Kemudian coffee mix yang kalau waktu itu dulu yang biasanya saya minum sendiri ya. Dan apa ya, mungkin saya lupa ya, garam mungkin ya, garam dangdut itu cuman satu kotak itu. Kemudian Daya, Rinso, Soklin itu cuman 3 renteng itu sudah lumayan banyak loh itu. Dan kalau panjenengan, untuk teman-teman yang mungkin di sininya kok kelihatan tidak rasional atau mungkin seakan-akan cerita saya ini hanya cerita belaka ya. Kenapa ini saya ceritakan ya beberapa komentar. Kenapa kok bisa segitu, padahal saya itu sudah jor-joran banyak sekali modal tapi gagal. Modal saya bukan hanya 300.000 tetapi jutaan, tapi gagal. Apa ya, kegagalan panjenengan itu saya yakin ada sebabnya. Dan berkembangnya 300.000 saya dulu itu saya yakin ada sebabnya. Jangan disamakan, misal modal panjenengan mungkin besar ya, 30 juta atau 50 juta awal dan sekarang bangkrut, dibandingkan dengan modal saya itu dulu 300.000 dan alhamdulillah sekarang bisa berjalan meskipun belum besar dan masih kecil. Yang mengetahui kegagalan, yang mengetahui kesuksesan panjenengan itu kan hanya panjenengan sendiri. Dan masalahnya panjenengan juga tahu sendiri ya. Saya tidak bisa menyimpulkan sebab apa kegagalan panjenengan. Tetapi kalau panjenengan tanya, "Mas, kok bisa seperti itu? Kok bisa berjalan dan bisa berkembang dari awal modal 300.000?" Yang pertama, karena memang kita berawal dari cuman punya uang segitu, dan karena saya memang waktu itu nggak bisa kerja, otomatis saya itu kan totalitas di situ. Saya berharap banyak di situ dan saya intinya saya itu berhati-hati banget dengan uang segitu ya. Singkatnya, kenapa kok bisa secepat itu, hanya waktu 2 atau 3 tahun kok bisa bikin kios, bisa nambah dagangan. Yang pertama, selain buka toko kelontong itu, saya dulu juga buka pop es, minuman kemasan ya, pop es lah ya, Marimas, pop es, kemudian Tijus. Kita juga buat pentol penyet ya, kalau di daerah kami namanya pentol ya, kalau mungkin nasionalnya cilok ya, cilok penyet. Itu buat sekilo pakai gandum. Saya itu nggak bisa masak, tapi saya itu belajar. Bahkan waktu pembelajaran itu sempet kita itu dimarahin ya, saya itu dimarahin teman saya. Padahal waktu dekat itu sebelum kecelakaan nggak pernah, dia sangat menghormati saya karena mungkin kebodohan saya nggak bisa memasak ya. Ya intinya mong koyo ngene kok gak iso kayak piye. Ya intinya intinya aku gak udu wong lanang sing iso masak. Dan saat itu saya paksakan diri saya.
Saya belajar masak, belajar bikin pentol penyet, bahkan saya bukan jualan sate gembus itu ya, tapi gagal, banyak kegagalan sebenarnya. Tetapi kegagalan itu kita tutup dengan usaha yang lebih besar ya. Ya, intinya seperti itu. Ini usaha 300.000 toko kelontong, dengan mindset saya itu suatu saat ini akan bisa menghidupi keluarga saya dan saya sendiri berobat. Untuk yang es ini tadi, pop es ini tadi, panjenengan tahu nggak keuntungan jualan pop es itu berapa? Alhamdulillah loh ya, pop es itu modalnya 1.300 lah, sama plastik sama esnya, jualnya 2.700 rupiah. Dan waktu itu adik saya masih sekolah SD, dan rumah saya itu deket tapi nggak deket banget, di belakang, jadi muter. Itu adik saya itu ajak teman-temannya, bahkan banyak sekali. Bahkan waktu itu bisa sehari itu melayani 200 pop es. 200 dikali 700 ya, itu berapa ya, sekitaran 140 ya. Dari hasil pop es ini setiap hari kita dapat 140 ya, permudah saja mungkin 100.000, sedikit kita tambahkan, seperti itu terus ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang hari ini modalnya kecil, kok saya nggak bisa seperti itu ya, kok nggak bisa berkembang, nggak bisa besar ya, harus digarisbawahi, kita itu hanya diwajibkan untuk berusaha, tapi masalah hasil itu Gusti Allah mempunyai jalannya sendiri, mempunyai takdirnya sendiri. Tapi yang pasti ada beberapa momentum yang ketika itu datang dan kita tidak bisa memanfaatkan itu, mungkin akan datangnya lagi akan lama ya. Kemudian ketika dulu itu kita mempunyai uang sedikit, kita belilah kayu, belilah asbes sedikit ya. Memang cita-cita saya besar, jadi bukan semisal hari ini kok dapatnya 100.000, keuntungan 100.000, saya nggak habiskan semua itu. Kita cuma makan sedikit, secukupnya. Misal lebihnya 20.000 ya kita tambahkan ke modal, misal lebihnya 50.000 ya kita tambahkan ke modal, dan begitu terus. Kita rem ini mulut, kita nggak turuti semua keinginan ya. Memang kita kontrol lah diri sendiri ya. Padahal di waktu itu saya itu sakit selama 6 tahun nggak bisa jalan ya, 6 tahun nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana. Kalau mungkin dulu itu sempat putus asanya kan, bahkan sempat juga berpikiran kalau pengen mengakhiri hidup seperti itu ada ya, kepikiran seperti itu ada. Bahkan keputusasaan dulu itu saya sampai 4 kali operasi, 4 kali operasi gagal terus. Tetapi karena keinginan saya pengen sembuh ya, alhamdulillah usaha berjalan
usaha berkembang, saya bisa sembuh. Sekarang saya bisa jalan ya. Waktu itu saya cuma pakai tongkat itu, pakai tongkat kemana-mana. Pulaan begitu, pulaan juga begitu. Saya masih ingat kalau mau pulaan itu suruh adik saya, suruh orang tua, suruh istri saya, yuk pulaan. Saya yang diboncengin ya ke sana kemari. Dan uangnya nggak banyak, uangnya cuma sedikit, tetapi karena semangat saya yang besar, 300.000 yang buat orang itu hanya sepele, yang mungkin buat mereka itu seakan-akan bahkan membacanya saja serasa tidak mungkin, tetapi alhamdulillah ya, Tuhan berbicara, Tuhan menunjukkan kebesarannya. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih kecil, masih merintis, semangat, pelajari semuanya. Kita harus benar-benar menguasai pekerjaan kita. Kita harus menguasai apa yang bisa membuat hancur dan apa yang bisa membuat tumbuh ya. Mungkin sedikit cerita ini bisa menjelaskan untuk teman-teman yang mungkin kurang percaya ya. Selamat malam, jangan lupa istirahat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.